Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 9 jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas B. Pada video kali ini kita sebagai kelompok 9 akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Nah, lebih tepatnya pada materi Hukum Perdata Internasional dalam subjek hukum. Ada beberapa materi yang nanti kelompok kita akan bahas. Yang pertama ada materi asas normalitas, yang kedua ada materi asas domisili, dan yang ketiga ada materi asas penentu status badan hukum. Nah, nanti pada materi yang nanti saya akan bahas ada dua, yaitu saya sendiri dan partner saya yaitu Amelia Rosmaidina. Saya Remo Rizky yang nanti akan membahas tentang asas normalitas dan asas domisili. Oke teman-teman, langsung saja pada video kali ini saya sebagai pemateri pertama, Remo Rizky, akan membahas tentang materi asas normalitas. Asas normalitas terdiri dari dua kata, yaitu asas dan normalitas. Nah, asas itu apa sih? Asas itu adalah dasar atau prinsip, sedangkan normalitas adalah penentu atau tertentu, atau bisa juga warga negara tertentu. Nah, jadi asas normalitas itu memiliki arti atau memiliki makna tersendiri, yaitu prinsip atau dasar memberikan hak kepada warga negara tertentu. Nah, jadi dalam asas nasionalitas ini warga negara itu memiliki hak tersendiri, guys ya. Dan contohnya dalam kasus Undang-Undang Pokok Agraria, nah, tentang pertanahan, warga negara mempunyai hak kepemilikan atau haknya, sedangkan untuk warga negara asing hanya memiliki hak guna, ya, hak pakai atau hak guna bangunan. Nah, terus berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum nasionalnya, ya, atau lex patriae, yang berarti orang dengan kelahiran warga negara Indonesia, nah, dia itu berarti memiliki asas nasionalitas atau hukum nasionalnya, yaitu Indonesia. Terus asas ini digunakan dalam pasal 16 AB. Nah, apa sih isi dari pasal 16 AB itu? Yaitu bahwasanya ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang subjek hukum tetap berlaku bagi warga negara Indonesia meskipun berada di luar negeri. Nah, berarti ketika orang tersebut itu di luar negeri, nah, maka status wewenangnya itu status wewenang objek, ya, subjek. Status wewenang subjeknya itu masih menggunakan warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu negara merdeka itu harus memiliki 3 unsur. Nah, 3 unsur itu apa sih? Di antara yang pertama yaitu memiliki wilayah tertentu. Nah, ya, pastinya memiliki wilayah tertentu. Biasanya itu negara gitu contohnya. Terus yang kedua yaitu memiliki organisasi tertentu. Di Indonesia sendiri tuh organisasi tertentu seperti partai politik itu, guys. Yang ketiga yaitu memiliki suatu kelompok anggota. Nah, maksud suatu kelompok anggota itu warga negara yang sendiri, ya, guys ya. Terus selanjutnya yaitu berdasarkan atas asas ini di dalam keperdataan, yaitu asas mobilia unsur personam.
maka asas lex patriae berlaku dalam penentu status benda bergerak mobiles, yaitu maksudnya benda bergerak itu seperti ya mobil atau ya benda bergerak lainnya lah. Nah, terus lanjut yaitu pro prinsip. Nah, asas nasionalitas pun memiliki pro prinsip tersendiri guys. Yang pertama yaitu paling cocok untuk perasaan hukum seseorang, atau yang artinya hukum, maksudnya hukum nasional yang dihasilkan oleh warga dari suatu negara tertentu itu lebih cocok bagi warga negara bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu nasionalitas lebih permanen. Jelas, artinya nasionalitas tidak demikian mudah untuk diubah. Oke, yang ketiga yaitu nasionalitas membawa kepastian lebih banyak karena lebih mudah diketahui. Nah, itu dia adalah pro prinsip asas nasionalitas. Nah, jika ada pro prinsip pasti ada problematik. Nah, problematiknya itu apa? Ada problematik dalam asas nasionalitas. Nah, yang pertama yaitu problem renvoi akan timbul jika diterapkan pada seorang warga negara asing. Yang kedua yaitu nasionalitas tidak menjamin secara faktual di wilayah nasionalnya. Dan yang ketiga adalah bagi sebuah forum, asas ini bisa menimbulkan kesulitan karena hakim harus menetapkan personal pada sebuah subjek hukumnya. Itu adalah penjelasan terkait tentang asas nasionalitas. Semoga kalian memahami tentang penjelasan tadi. Ya, kesimpulannya yaitu asas nasionalitas itu adalah prinsip atau dasar ya, tentang memberikan hak kepada warga negara tertentu. Nah, warga negara tertentu guys. Jika warga negara asing itu dalam kasus pertanahan itu hanya sebatas hak guna saja, tapi hak kepemilikan tidak. Hak kepemilikan hanya untuk warga negara. Nah, karena pertanahan. Oke guys, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu asas domisili. Nah, apa itu asas domisili? Seperti yang saya tahu ya, atau kalian juga tahu, asas yaitu prinsip, sedangkan domisili itu adalah tempat tinggal atau tempat tinggal seseorang saat ini dengan adanya bukti kartu tanda penduduk. Nah, jika orang tersebut itu mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia, maka orang tersebut itu berdomisili di Indonesia, atau sebaliknya orang tersebut itu memiliki kartu tanda penduduk Australia ataupun Singapura, maka orang tersebut itu berdomisili di Singapura atau Australia. Nah, lanjut di pembahasan asas domisili ini guys. Oke, asas domisili. Nah, asas domisili itu bisa disebut juga dengan permanen home, yaitu tempat hidup seseorang secara permanen. Dalam asas ini, personal seorang ditentukan sesuai dengan tempat tinggal permanen orang tersebut. Nah, jadi asas domisili ini adalah sifatnya yaitu permanen home. Jika kalian memiliki KTP atau kartu tanda penduduk Indonesia, maka kalian itu hidup permanen di Indonesia atau berdomisili permanen di Indonesia. Ataupun sebaliknya, jika kalian memiliki atau kalian mempunyai surat keterangan tanda penduduk Singapura ataupun ya Australia, maka ya berdomisili Singapura ataupun Australia. Dan personal seorang ini ditentukan sesuai dengan tempat tinggal. Nah, jadi pribadi atau personal tersebut seperti halnya dengan
sistem hukumnya atau sistem peradilan ataupun aturan-aturannya itu mengikuti dengan domisilinya, seperti orang Indonesia mengikuti aturan Indonesia ataupun orang luar di sana ya. Terus berdasarkan konsep asas domisili. Nah, asas domisili ini mempunyai beberapa konsep, di antaranya yang pertama yaitu domisili of origin. Nah, apa itu domisili of origin? Domisili of origin yaitu tempat kediaman seseorang karena kelahiran orang tersebut di tempat tertentu. Nah, jadi ketika orang tersebut itu lahir di Malaysia, maka orang tersebut itu mempunyai permanen home atau berdomisili permanen di Malaysia ataupun negara-negara lain ya. Oke guys, yang kedua ada domisil of dependence, yaitu kediaman seseorang tergantung orang lain. Nah, pada contoh kasus ini yaitu semisalkan kalian mempunyai istri orang Indonesia dan kalian sendiri misalnya itu, ataupun sebaliknya kalian itu orang Indonesia ya, atau orang Indonesia dan istrinya itu orang luar, misalnya orang Australia lah. Nah, maka ketika melahirkan anak, nah anak itu tuh bisa berwarga negara antara Indonesia dan Australia. Tinggal milih nih anak ini mau kemana, mau ikut bapaknya atau mau kewarganegaraan ibunya. Nah, itulah tergantung orang lain guys ya. Orang lain di sini adalah seperti pernikahan ataupun kelahiran ya, itu dia. Terus yang ketiga adalah domicile of choice atau tempat kediaman seseorang yang dipilih atas dasar kemauan bebasnya. Nah, konsep ini mengandung kebebasan guys. Kalian milih mau berdomisili di mana. Misal mau berdomisili ke Malaysia, nah tinggal kalian mengganti kartu tanda penduduknya Malaysia ataupun Singapura ataupun negara lain, tapi ada syaratnya guys. Enggak semena-mena itu gampang gitu, kalian berpindah-pindah secara bebas dengan kamu sendiri. Nah, itu boleh, tetapi ada syaratnya pasti, di setiap negara berbeda-beda. Oke. Menurut sistem domisili, semua hubungan orang yang berkaitan dengan status personal ditentukan oleh domisilinya. Nah, maksudnya hubungan apa sih? Nah, hubungan seperti hubungan sistem hukumnya, peradilannya, atau hubungan orang tersebut di negara lain. Misalnya nih, orang tersebut itu tinggal di orang tersebut itu orang Indonesia tapi dia kerja di Korea. Nah, maka orang tersebut itu harus mematuhi peraturan negara Korea meskipun orang tersebut warga negara Indonesia. Nah, terus selanjutnya itu dalam hal ini semua orang yang berada di dalam suatu wilayah negara dianggap tunduk di bawah negara tersebut. Nah, seperti tadi guys, misalnya orang Malaysia nih, orang Malaysia itu bekerja di Indonesia. Nah, maka orang Malaysia tersebut harus tunduk pada aturan di Indonesia. Terus selanjutnya, nah, adapun prinsip seperti halnya dengan nasionalitas, asas nasionalitas juga memiliki prinsip, dan asas domisili ini memiliki prinsip tersendiri guys ya. Di antaranya yang pertama yaitu hukum domisili adalah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup, sehingga hukum dari tempat itulah yang perlu dipakai untuk melakukan hubungan hukum. Nah,
Yang kedua yaitu cocok untuk negara dengan pluralisme hukum seperti negara yang berbentuk federal. Yang ketiga yaitu domisilinya menolong. Maksudnya prinsip nasionalitasnya tidak dapat dilaksanakan seperti tidak mempunyai personalitas upright atau mempunyai lebih dari satu nasionalitas atau bipartite atau multipartite. Yang keempat yaitu prinsip nasionalitas memerlukan bantuan prinsip domisili dalam menghadapi peristiwa perbedaan nasionalitas dalam keluarga. Yang kelima ada di mana kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigran. Nah, ada pro prinsip, ada juga problematiknya. Nah, problematiknya itu apa aja sih? Yang pertama yaitu masalah renvoy. Nah, masalah renvoy ini sering terjadi antara nasionalitas dan domisili, guys ya, yaitu secara profesional dapat timbul apabila asas ini hendak diterapkan pada subjek hukum. Terus yang kedua yaitu asas domisili terlihat kurang dalam sifat permanennya karena tempat tinggal seseorang relatif lebih mudah berpindah-pindah. Nah, seperti dalam konsep domicile of choice, berpindah-pindah bebas. Nah, itu bisa mengakibatkan problematik ya. Terus yang kelima yaitu yang ketiga yaitu asas domisili ini lebih sulit ditentukan karena faktum et animus, yaitu seorang tinggal secara permanen di suatu tempat. Jadi ya susah gitu, nggak fleksibel kita pindah-pindah dari negara satu dengan negara dua atau dengan negara lain sesuka hati kita, nggak begitu konsepnya ya. Oke, sekian dulu dari materi yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penjelasan yang tadi saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya nanti akan dibahas oleh Amelia Rosmaidina Agustin. Saya Reno Rizky undur diri. Bye bye. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Rosmaidina Agustin dengan NIM 2381100059, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang asas-asas hukum perdata internasional tentang penentuan status badan hukum. Jadi, asas untuk menentukan status badan hukum terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham yaitu prinsip yang menentukan hukum yang mana akan mengatur hubungan pemegang saham dengan perusahaannya berdasarkan kewarganegaraan atau domisili tempat tinggal. Contoh dari asas kewarganegaraan sendiri yaitu jika seorang warga negara Amerika Serikat memiliki saham di perusahaan yang berbasis Indonesia, kewajiban perpajakan pemegang saham tersebut bisa mengikuti aturan pajak Amerika Serikat, meskipun ia berinvestasi di luar negeri. Terus yang kedua tuh contoh dari asas domisili. Contohnya seorang warga negara Jepang yang tinggal di Inggris membeli saham di perusahaan Inggris. Meskipun ia adalah warga negara Jepang, hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham diatur oleh hukum Inggris karena ia berdomisili di sana. Itu termasuk aturan dari perpajakan di Inggris. Yang kedua ada asas Center of Administration atau Business, yaitu prinsip yang digunakan dalam hukum internasional atau perpajakan internasional untuk menentukan di mana suatu entitas bisnis atau administrasi memiliki pusat kendali dan operasinya. Contoh penerapan asas ini yaitu penentuan pajak perusahaan. Perusahaan teknologi yang memiliki kantor di berbagai negara akan ditetapkan pajaknya di negara di mana pusat pengendalian bisnisnya berada. Meskipun sebagian besar aktivitas operasionalnya dilakukan di negara lain. Misalnya, perusahaan dengan pusat bisnis di London akan dikenakan pajak di Inggris meskipun ia memiliki cabang di New York.
ketiga ada asas base of incorporation, yaitu prinsip hukum yang menetapkan bahwa status hukum suatu perusahaan atau badan hukum didasarkan pada negara di mana perusahaan tersebut didirikan atau didaftarkan secara resmi. Dengan kata lain, negara tempat suatu perusahaan didirikan adalah yang menentukan hukum yang berlaku terhadap perusahaan tersebut. Contohnya yaitu startup teknologi di Singapura. Sebuah startup teknologi di Singapura yang beroperasi di berbagai negara Asia memutuskan untuk mendaftarkan perusahaannya di Singapura, meskipun perusahaan tersebut mungkin menjalankan sebagian besar bisnisnya di negara lain. Yang keempat ada asas center of exploitation. Asas center of exploitation adalah prinsip yang menetapkan bahwa yurisdiksi hukum atau pajak suatu perusahaan ditentukan berdasarkan tempat utama di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan ekonomi atau eksploitasi sumber daya. Contoh dari penerapan asas center of exploitation yaitu perusahaan minyak. Sebuah perusahaan energi multinasional terdaftar di Kanada. Namun, sebagian besar aktivitas eksploitasi minyaknya dilakukan di Nigeria. Berdasarkan asas center of exploitation, yurisdiksi pajak dan peraturan hukum yang berlaku terkait pendapatan dan eksploitasi minyak berada di Nigeria, maka di sanalah kegiatan ekonomi utamanya dilakukan. Apa sih fungsi personal status badan hukum? Status personal badan hukum berguna untuk menentukan beberapa hal penting dalam pengelolaan dan eksistensi badan hukum, yaitu yang pertama, menentukan ada atau tidaknya badan hukum. Status ini memastikan apakah suatu entitas telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diakui sebagai badan hukum yang sah. Selanjutnya yang kedua, untuk menentukan kemampuan untuk bertindak dalam hukum. Badan hukum melakukan status personal untuk bisa terlibat dalam tindakan hukum seperti membuat perjanjian, bertanggung jawab dalam hukum, atau menggugat dan digugat. Terus yang ketiga, untuk menentukan hukum yang mengatur organisasi internasional dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Status ini memandu hukum yang berlaku untuk operasi internal badan hukum, termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki dalam hubungan dengan pihak luar. Selanjutnya yang keempat, untuk menentukan perubahan anggaran dasar serta berhentinya badan hukum. Status badan hukum memberikan prosedur yang jelas untuk perubahan aturan dasar dan mengatur kondisi di mana badan hukum bisa dihentikan atau dilikuidasi. Lalu selanjutnya yang kelima, untuk menentukan hak-hak dan kewenangan dari sejak lahir atau berdiri hingga meninggal atau dilikuidasi. Status ini mengatur hak dan kewenangan yang berlaku sejak badan hukum didirikan hingga dihentikan operasinya. Terdapat 3 teori yang dapat menentukan status personal badan hukum. Yang pertama ada teori inkorporasi. Teori inkorporasi adalah sebuah konsep dalam hukum internasional yang mengatur bagaimana hukum internasional dapat menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara. Di dalam teori inkorporasi terdapat 2 pendekatan utama dalam penerapan teori ini. Yang pertama yaitu inkorporasi otomatis. Hukum internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional tanpa memerlukan tindakan legislatif lebih lanjut dari negara. Selanjutnya yaitu inkorporasi yang memerlukan legislasi. Negara harus mengadopsi hukum internasional melalui proses legislasi nasional agar dapat diterapkan dalam hukum nasional. Artinya, hukum internasional tidak langsung berlaku sebelum diubah atau diadopsi ke dalam undang-undang domestik. Selanjutnya itu ada contoh penerapan dalam inkorporasi otomatis, yaitu di Inggris, prinsip-prinsip hukum internasional umumnya diakui secara otomatis sebagai bagian dari hukum domestik tanpa harus diundang-undangan terlebih dahulu. Misalnya, norma-norma hukum internasional mengenai hak asasi manusia atau hukum laut dapat diterapkan langsung oleh pengadilan Inggris. Selanjutnya itu inkorporasi yang memerlukan legislasi.
Di Indonesia, hukum internasional harus diadopsi terlebih dahulu oleh legislatif sebelum dapat diterapkan. Contohnya adalah Konvensi PBB tentang hukum laut yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Contoh penerapan dalam teori inkorporasi sering ditetapkan dalam berbagai konteks seperti hak asasi manusia. Banyak negara yang menerapkan inkorporasi untuk mengadopsi konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Selanjutnya itu perjanjian ekstradisi. Perjanjian internasional tentang ekstradisi kadang-kadang diadopsi sebagai bagian dari hukum nasional melalui teori inkorporasi. Dengan teori ini, negara dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan kepatuhan terdapat kewajiban nasional. Teori yang kedua yaitu teori tempat kedudukan secara statutair. Yang dimaksud dengan teori tempat kedudukan secara statutair yaitu konsep dalam hukum perdata internasional yang mengatur tentang pengakuan dan penerapan hukum berdasarkan tempat kedudukan suatu badan hukum. Menurut teori ini, keberadaan, kapasitas, dan hukum yang berlaku bagi suatu badan hukum ditentukan oleh tempat di mana badan hukum tersebut didirikan. Sedangkan prinsip utama dari teori tempat kedudukan secara statutair ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur badan hukum tersebut adalah hukum di negara tempat badan hukum itu didirikan. Selanjutnya yaitu pengakuan badan hukum. Pengakuan suatu badan hukum di negara lain berdasarkan tempat pendiriannya. Artinya, jika sebuah perusahaan didirikan di negara X, maka negara Y mengaku badan hukum tersebut sebagai perusahaan berdasarkan hukum negara X. Contohnya, perusahaan multinasional. Misalnya jika sebuah perusahaan didirikan di Belanda, maka hukum Belanda yang akan mengatur status hukum perusahaan tersebut termasuk struktur, kewajiban, dan haknya meskipun perusahaan tersebut mungkin beroperasi di berbagai negara lain. Sedangkan penerapannya yaitu pengaturan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan multinasional beroperasi di luar negeri, hukum yang mengatur tentang keberadaannya seperti kapasitas untuk menuntut atau dituntut akan berdasarkan tempat kedudukan statutairnya, yaitu negara di mana perusahaan tersebut didirikan. Misalnya, jika perusahaan didirikan di Amerika Serikat, maka hukum korporasi yang akan mengatur perusahaan tersebut meskipun perusahaan beroperasi di negara lain. Contoh lainnya, kasus penggabungan atau akuisisi. Dalam kasus penggabungan atau akuisisi perubahan lintas negara, teori tempat kedudukan secara statutair menentukan hukum di mana yang berlaku terkait prosedur dan aturan penggabungan tersebut berdasarkan negara di mana masing-masing perusahaan tersebut didirikan. Teori yang ketiga ada teori tempat kedudukan manajemen atau yang biasa disebut dengan place of management theory. Adalah konsep dalam hukum perdata internasional yang menentukan tempat hukum yang mengatur suatu badan hukum berdasarkan lokasi di mana manajemen atau pengendalian utama dari badan hukum tersebut dilakukan, bukan berdasarkan tempat didirikannya badan hukum. Menurut teori ini, tempat yang menjadi pusat pengambilan keputusan atau tempat di mana direksi perusahaan mengelola operasional harian dianggap sebagai lokasi hukum yang relevan untuk mengatur badan hukum tersebut. Prinsip utama yang terdapat dalam teori yang ketiga adalah teori tempat kedudukan manajemen atau place of management theory, yaitu konsep dalam hukum perdata internasional yang menentukan tempat hukum yang mengatur suatu badan hukum
berdasarkan lokasi di mana manajemen atau pengendalian utama dari badan hukum tersebut dilakukan, bukan berdasarkan tempat didirikannya suatu badan hukum. Menurut teori ini, tempat yang menjadi pusat pengambilan keputusan atau tempat di mana direksi perusahaan mengelola operasional harian menganggap sebagai lokasi hukum yang relevan untuk mengatur badan hukum tersebut. Sedangkan prinsip utama dari teori tempat kedudukan manajemen yaitu yang pertama ada tempat manajemen sebagai penentu hukum. Jadi hukum yang berlaku di suatu badan hukum termasuk aturan tentang kapasitas hukum, kewajiban dan hak ditentukan oleh tempat di mana manajemen perusahaan melakukan kegiatan pengendalian utama. Selanjutnya itu keberadaan de facto. Tempat kedudukan manajemen mengacu pada lokasi de facto, di mana keputusan strategis penting perusahaan diambil, meskipun perusahaan mungkin secara resmi terdaftar di negara lain. Contoh dari penerapan teori ini yaitu perusahaan multinasional. Sebuah perusahaan yang secara resmi terdaftar di Kepulauan Cayman mungkin memiliki kantor pusat manajemennya di New York. Menurut teori tempat kedudukan manajemen, jika perselisihan hukum muncul, hukum di mana manajemen utama dilakukan atau terdapat di New York itu dapat berlaku untuk menentukan aspek-aspek penting dari pengaturan hukum perusahaan tersebut. Contoh yang kedua yaitu penghindaran pajak. Teori ini sering digunakan dalam konteks perpajakan internasional. Misalnya, meskipun suatu perusahaan secara resmi terdaftar di suatu negara dengan pajak rendah, jika manajemen perusahaan dan keputusan utama diambil di negara pajak tinggi, negara tersebut dapat mengklaim yurisdiksi untuk mengenakan pajak pada perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya selaku kelompok 9 pamit undur diri dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.